Pasien positif virus corona meninggal dunia. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit darurat khusus penanganan corona Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus bertambah. Sementara pada hari Minggu kemarin terdapat 2 pasien meninggal dunia. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Memasuki bulan ketiga semenjak merebaknya infeksi di kota Wuhan, virus COVID-19 ini masih menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat di dunia. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, padahal hingga saat ini belum ada indikasi bahwa penyebaran virus ini akan cepat berhenti. Ditambah, vaksin atau obatnya pun belum ditemukan. WHO sendiri telah menyatakan virus corona sebagai pandemi, artinya virus corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan populasi dunia kemungkinan akan terkena infeksi dari virus ini. Dilansir dari South China Morning Post, menurut data pemerintah pada 17 November 2019 menunjukkan bahwa orang pertama yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei berusia 55 tahun. Tepatnya pada 27 Desember 2019, seorang dokter dari Rumah Sakit Pengobatan Terpadu China dan Barat China Provinsi Hubei Jiang Qishan menyampaikan kepada otoritas kesehatan China bahwa infeksi yang terjadi disebabkan oleh coronavirus baru, dan di hari yang sama pula lebih dari 180 orang telah terinfeksi. Pada hari terakhir di 2019 atau 31 Desember 2019, jumlah kasus yang terkonfirmasi telah meningkat menjadi 266 kasus. Virus ini telah menular dengan cepat dan telah menyebar ke lebih dari 152 negara termasuk Indonesia. Per tanggal 19 Maret 2020, total mencapai kurang lebih 220.000 kasus dengan 8.000 kematian yang tersebar di seluruh dunia. Kasus terbanyak dimulai dari negara China yang mencapai kurang lebih 80.000 kasus dengan 3.000 kematian, kemudian Italia mencapai 27.000 kasus dengan 2.000 kematian, Iran mencapai 14.000 kasus dengan 853 kematian, Spanyol mencapai 9.000 kasus dengan 342 kematian, Korea Selatan mencapai 800 kasus dengan 81 kematian, dan masih banyak negara lain yang terinfeksi virus ini termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, virus ini menyebar dengan cepat mengingat penyebarannya yang terbilang mudah. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara seperti tidak sengaja terkena cipratan liur dari bersin atau batuk penderita, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Total keseluruhan dari pasien yang positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia per tanggal 19 Maret 2020 mencapai 309 orang dengan 25 kematian. Dari angka 309 kasus infeksi corona, 208 kasus diantaranya terjadi di DKI Jakarta, dan sisanya tersebar di daerah lain seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Provinsi DIY, Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Timur, dan sejumlah provinsi lain. Dari data tersebut, dapat dikatakan jika DKI Jakarta sebagai epicenter atau pusat paling parah dilanda wabah COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya kasus pasien yang positif terinfeksi virus corona di seluruh dunia, menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat di berbagai negara. Namun, perlu juga kita ketahui, dari sekian ratus ribu kasus infeksi virus corona, perbandingan antara pasien sembuh dan meninggal sangatlah jauh.
Dilansir dari Worldometer, di antara 220.000 kasus pasien positif dengan 8.000 kematian, pasien yang berhasil sembuh mencapai kurang lebih 85.000 pasien. Angka tersebut menunjukkan bahwa virus ini masih bisa disembuhkan walaupun memang berbahaya. Semoga teror dari wabah infeksi virus corona ini cepat usai dan vaksin atau obatnya pun dapat segera ditemukan, sehingga tidak ada lagi nyawa yang harus direnggut. Responnya jangan panik, tetap jaga kesehatan, Berhati-hati lagi. imun tubuh itu harus tetap dijaga. Harapannya pasti Percaya terhadap pemerintah untuk menangani kasus corona ini. bisa lebih banyak riset tentang virus corona. Saya yakin pemerintah bisa menyelesaikan virus corona ini dengan baik. Semoga bisa nemuin obatnya.